Cedric, Tasya, Wile, Zeta, David, Kristo. Silakan kita bersiap-siap ya. Oke, sudah 8.45? Vilo, ngapain Vilo? Yuk, dedeknya di ini dulu, duduk. Ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, Pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Selamat pagi Miss Yuli. Selamat pagi Bu Yuli. Senang nggak hari ini? Tenang. Kenapa senang? Karena kita studio safe, tapi SD-nya virtual. Oke, semua di Zoom. Iya, oke. Jadi kalau Ibu Yuli bilang zep, berarti harus dimatiin mikrofonnya ya. Oke. Ya, hari ini kita akan virtual field trip ya. Nah, biasa kan kita field trip nggak pakai virtual ya. Field trip aja nggak ada virtual, tapi hari ini kita ada virtualnya, virtual field trip ya. Nah, kalau field trip kita secara fisik datang ke tempat wisata, tetapi kalau virtual field trip bagaimana? Fidel, kalau virtual field trip? Lewat rumah. Ya, rumah. Ya, terus tempat wisatanya di mana? Tanjung. Bukan, maksudnya kita lihat tempat wisatanya di mana? Kebun binatang. Background. Iya, ya. Kalau virtual field trip berarti kitanya yang di rumah secara fisik, tetapi tempat wisatanya di laptop, ya. Jadi kita cuma bisa lihat di laptop atau tablet atau HP, ya. Ya, gak apa-apa ya anak-anak ya, tapi kita berdoa supaya tahun depan nanti lebih aman, ya. Sudah kondisi lebih aman, anak-anak bisa secara fisik datang ke tempat wisata ya. Kita field trip fisik, bukan virtual field trip lagi ya. Nah, tapi nggak apa anak-anak ya. Kita masih bisa bersenang-senang di sini ya, ketemu kakak kelas, adik kelas 1, 2, 3 ya, semua bersama-sama virtual field trip. Nah, sebelum kita mulai kita doa dulu ya. Nah, Ibu Yuli persilahkan Miss Pipit yang akan memimpin doa pembuka pada acara hari ini. Silakan Miss Pipit. Terima kasih Miss Yuli. Yuk anak-anak mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa ya. Kimberly, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk boleh virtual field trip ke Taman Nasional Tanjung Puting. Kami mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap daripada kami sehingga jaringan internet di setiap rumah-rumah maupun di sekolah boleh berjalan dengan lancar sehingga kami boleh bersama-sama menikmati perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting dengan guide-guide dari Besukaria Tour yang akan memimpin kami. Tuhan, biarlah kami boleh menikmati dan melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan melalui virtual field trip ini. Terima kasih ya Tuhan, sertailah waktu kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan Miss Yuli. Terima kasih Miss Pipit. Oke, anak-anak kita foto dulu ya. Oke, kita foto dulu, kita foto bersama-sama dengan gaya yang anak supaya begini, sukanya begini, apa sukanya begini, ya bebas ya. Nah, Ibu Yuli minta kesediaan Ibu Fiona boleh bantu foto. Oke, anak-anak yang tidak ada kendala internetnya bisa dibuka videonya ya. Nih ada Cedric, terus ada anak-anak lagi ini, Lukas, Gila kalau bisa dibuka, Angelin dibuka ya. Ada 4 slide, jadi tahan dulu senyumnya selama 10 detik. Kita senam senyum dulu 10 detik ya. Oke, halaman pertama dulu. 1, 2, 3, cheese. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, 3 detik lagi. 1, 2. Oh, tunggu sebentar. Halaman terakhir. Tahan ya. 1, 2,
Oke, sudah selesai Miss Yuli. Terima kasih Bu Fiona. Nanti foto-fotonya nanti anak-anak lihat ya. Nanti wali kelas kirimin deh buat kalian lihat. Kayak kalian gimana. Oke, ya Ibu Yuli bisa melihat anak-anak senang sekali ya dengan foto-foto mukanya happy face semua. Nggak ada yang sad face, semua happy. Wah, bagus sekali ya. Oke, sebelum kita mulai Ibu Yuli mau tekankan aturan ya. Nah, aturan yang pertama apa? Yaitu kalau ada pertanyaan. Anak-anak kalau ada pertanyaan, anak-anak mau ngomong sesuatu ya. Nah, jangan lupa anak-anak raise hand. Kalau tidak raise hand boleh lewat chat ya. Ingat ya, raise hand atau chat ya. Kalau anak-anak mau bertanya, mau izin ke toilet atau mau menyampaikan sesuatu, silahkan pakai raise hand atau chat. Dan jangan langsung buka mikrofon ya. Kenapa? Karena nanti mengganggu teman-teman lainnya. Ya, jadi ingat-ingat ya aturan tersebut. Oke, tanpa panjang-panjang, Ibu Yuli mau memperkenalkan satu orang nih ya. Kita kedatangan tamu spesial di sini ya. Siapa ya? Coba anak-anak lihat. Ada wajah-wajah yang baru nggak ya di sini? Ada. 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 Oke. Ada. Mana tadi? Zep. Oke, kalau zep berarti harus di mikrofonnya matikan. Oke. Ya, yaitu adalah Kak Bintang ya. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Kak Bintang. Yuk. Yeay. Halo, selamat Kak pagi. Bintang. Shalom semuanya, adik-adik, Ibu Guru. Pagi. Halo. Iya. Kak Bintang, kita mau jalan-jalan kemana nih Kak? Hari ini kita mau jalan-jalan ke Taman Nasional Tanjung Puting nih. Jadi nanti kita mau lihat di sana ada hewan yang sangat dilindungi. Wah, kira-kira ada yang tahu nggak hewan apa itu adik-adik? Nggak tahu? Orang utan. Kita bertulah satu. Dinosaurus. Ya, nanti kita lihat bersama ya. Zep. Aku suka Zep. Zep. Oke. Wah, Kak Bintang, kita mau ke Taman Nasional Tanjung Puting ya? Kayaknya seru Iya, banget nih ya. Oke, anak-anak penasaran nggak sama Taman Nasional Tanjung Puting? Penasaran ya? Oke, kalau gitu. Ya, penasaran. Oke, kalau gitu gak usah lama-lama ya. Oke, gak usah panjang lebar. Ayo kita pergi ke Taman Nasional Tanjung Puting. Oke, Kak Bintang yang akan pimpin kita jalan-jalan ya. Saya Terima persilakan kasih. kepada Kak Bintang. Ya, terima kasih Bu Guru dan adik-adik ya. Wah, tadi Kak Bintang sebenarnya udah lama loh di Zoom meetingnya ya. Tadi Kak Bintang lihat kalian pada semangat, terus sudah sarapan semua ya? Wah, harus sudah semangat, sudah sarapan. Tadi Kak Bintang juga lihat Ibu Rita lagi makan-makan jadi lapar lagi nih Kak Bintang ya. Nah, di sini Kak Bintang juga nggak sendirian. Kak Bintang bawa satu teman lagi namanya Kak Sharon ya. Nanti Kak Sharon yang bakal bantu Kak Bintang untuk nemenin adik-adik jalan ke Taman Nasional Tanjung Puting. Sudah siap semua ya? Nah, meskipun hari ini kita jalan-jalannya virtual dari rumah masing-masing ya, Kak Bintang pengen biar kita kayak berangkat dari sekolah beneran, kita sekarang mulainya dari sekolah aja ya. Silakan Kak Sharon. Nah, jadi meskipun hari ini kita jalan-jalannya virtual ya, kita bisa menikmati dari laptop, dari handphone ya, dari gadget semuanya ya, tapi Kak Bintang pengen kita tetap bisa merasakan berangkat dari sekolah ya. Nah, siapa yang sudah kangen sama sekolahnya nih? Kangen ya? Kak Bintang juga kangen ya belajar dari sekolah langsung ya. Nah, sekarang kita berangkatnya naik bis dulu ya teman-teman ya. Nanti habis dari bis kita bakal ganti alat transportasi lain ya. Udah disiapin semua tasnya, kopernya, terus jajannya ya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Hari ini kita naik bis warna merah. Nah, ini dalam bisnya. Yuk kita duduk. Siapa yang mau duduk paling depan nih ceritanya? Aku paling depan. Aku paling depan. Driver. Nanti yang nyetirin bisnya Kak Bintang ya. Oke. Nah, dari naik bis ya,
karena Taman Nasional Tanjung Puting ini tempatnya jauh, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa kalau cuma naik bis ya. Dari naik bis kita ceritanya sekarang ganti alat transportasi lain ya. Nah, ada yang bisa menebak kita mau ganti alat transportasi apa? Kapal. Kapal. Wah, kita mau naik Kapal. pesawat dulu nih. Kita mau terbang dulu ya. Nah, biasanya kalau naik pesawat beneran kan jamnya lama ya. Kalau ini nanti cepat ya. Hitungan 1, 2, 3, slep, nyampe ya. Nah, siapa yang di sini pernah naik pesawat? Saya, aku udah sering 9 kali aku naik pesawat. Kemana? Nggak pernah. Wah, iya ya, liburan sama keluarga ya pastinya ya. Nah, oke, itu kita udah disambut sama kakak pramugarinya. Yuk, kita udah disambut. Selamat pagi. Selamat datang di Bersukaria Airlines ya. Wah, hari ini kita bakal masuk ke pesawat. Yuk, silakan duduk teman-teman ke kursinya masing-masing. Bintang ini nanti di dunia aslinya kita naik pesawat beneran. Iya, kalau kita berangkat beneran ke sana, kita harus naik pesawat dulu. Jadi nggak bisa naik bis gitu, bakal lama soalnya ya, bisa sampai berhari-hari kalau naik bis ya. Nah, gitu ya. Sekarang pesawatnya sudah mau berangkat. Oke, dipakai dulu sabuk pengamannya, teman-teman. Jangan jangan ada yang lari-lari dulu ya. Oke, kita terbang sekarang. Wah, kita terbang. Wah, kita sudah mau lepas landas ya. Ini kita ceritanya duduk di samping dekat ini ya, dekat sayap pesawatnya ya. Nah, biasanya Kak Bintang pengen denger dong, kalau kalian liburan naik pesawat biasanya kemana sih? Aku biasa ke Semarang. Ke Semarang. Biasanya ke Surabaya. Aku ke beda-beda kota. Ke Bali. Bali ya. Ke Semarang. Kak Bintang juga punya rumah loh. Ke Itali. Kak Bintang juga punya rumah di Semarang ya. Nanti kalau ke Semarang ketemu sama Kak Bintang ya. Nah, oke. Oke, nah sekarang kita nggak pernah kemana-mana. nggak pernah kemana-mana. Ya nggak apa-apa ya. Sekarang sama Kak Bintang diajak kemana-mana ya sekarang ya. Ini godaan ini bukan. Oke, sekarang kita ceritanya sudah sampai ya. Wah, Kita kita sudah udah sampai sampai. ke pulau lain. Tadi kita berangkatnya dari Pulau Jawa. Sekarang kita sampai di Pulau Kalimantan. Wah, ada yang pernah ke Kalimantan nggak nih? Jadi, nah ya, di Kalimantan itu merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia ya. Dan Pulau Kalimantan ini teman-teman hebatnya menjadi pulau terbesar nomor 3 di seluruh dunia ya. Luasnya sampai 743.000 km persegi. Wah, luas sekali ya. Kira-kira kalau naik bis dari Jakarta ke sana berapa tahun ya? Nah, Michelle pernah ya? Michelle pernah ke sana ya, Michelle ya? Sekalian ke Malaysia aja. Iya, benar. Sekalian ke Malaysia ya. Deket ya soalnya ya. Nah, teman-teman, Kalimantan ini juga dikenal sebagai Pulau Seribu Sungai ya. Pulau Seribu Sungai. Kenapa? Karena di sini ini banyak sekali sungainya, teman-teman. Yang terkenal itu ada beberapa di antaranya namanya Sungai Barito, terus Sungai Kapuas ya. Ada juga Sungai Mahakam ya. Dan di Kalimantan ini karena tadi banyak sungai, jadi kita masih bisa sering melihat perahu-perahu kecil, kapal-kapal kecil di sana dipakai sama warga-warga di sana ya untuk beraktivitas ya. Oke Kak Sharon, kita lanjut ke tempat berikutnya. Wah ini mundur lagi nih. Kita lanjut ke daratan ya. Kita tadi udah terbang di atas Pulau Kalimantan. Nah, kita sekarang sudah sampai di mana tuh tulisannya? Kak Bintang nggak kelihatan di mana? Bundaran Pancasila. Ya, tepatnya di Pangkalan Bun ya. Iya, jadi teman-teman di Tanjung Puting ini ya lokasinya itu tepatnya ada di Kalimantan Tengah ya. Jadi di pusatnya Kalimantan. Nah, di sini ada sebuah bangunan yang cukup terkenal nih namanya Bundaran Pancasila. Kenapa disebut bundaran Kak Bintang? Ya karena kalau dilihat bentuknya ini ya bundar ya melingkar. Nah, di sini yang paling terkenal itu namanya adalah Pangkalan Bun. Kenapa kok paling terkenal Kak? Karena di situ di bagian atas teman-teman bisa lihat ada tugu ya. Terus di atas tugu itu ada apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak nggak?
Garuda, burung Garuda. Garuda Pancasila. Sudah Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap Tetap berbeda-beda tetapi tetap sama. Tapi Iya, kalau di tetap online sama. enggak. Udah. Iya. Nah, sekarang kita lihat fotonya yuk. Ini adalah lokasinya tadi ya, Pangkalan Bun atau Bundaran Pancasila. Wah, ternyata di sini masih ini ya, nggak terlalu banyak gedung-gedung tinggi ya. Di sini rumah-rumahnya masih pendek-pendek, terus gedung-gedungnya juga masih nggak terlalu tinggi ya. Dan di sini kenapa kok ada pesawat di atas genteng tuh adik-adik? Ada yang bisa menebak nggak? Itu pesawatnya di pojok kiri bawah tuh. Rumah tentara. Pesawat TNI AU ya? Iya benar ya. Karena juga di sini itu memang dekat dengan bandaranya ya. Jadi kalau tadi kita naik pesawat ya, kita turun di Kalimantan, itu memang lokasi bandaranya dekat dengan Bundaran Pancasila ya. Jadi makanya di situ ada replika ya, replika pesawat, itu bukan pesawat beneran ya. Nah, oke, next fotonya Kak. Naik pesawat. Pengen naik pesawat ya. Nanti kalau diajakin Kak Bintang naik pesawat, kira-kira mau kemana? Mau ke Bali. Mau ke Bali lagi Atau ya. Nah, Nanti nanti Kak Bintang bayarin parkirnya ya. Mau Tapi aku kepengen ke Amerika. Nah, teman-teman, adik-adik, di Kalimantan ini ya, ada yang spesial juga. Biasanya kalau di tempat adik-adik ya, di tempat Kak Bintang juga, di Semarang, terus di Bali, di Jakarta, itu kan rumahnya langsung nempel ke tanah ya. Nah, di sini rumahnya itu di atas, teman-teman. Ini namanya adalah rumah panggung. Kenapa dinamakan panggung? Karena bentuknya kayak panggung ya, ada tiang-tiangnya di bawah. Nah, jadi kalau mau masuk ke pintunya, kita harus ini naik anak tangga dulu ya. Naik anak tangga itu kayak yang di gambarnya. Nah, fungsinya apa sih bagian bawahnya itu? Nah, kalau orang Kalimantan biasanya bagian bawah rumah panggungnya itu digunakan atau dipakai untuk tempat menyimpan hewan-hewan ternak. Misalnya kayak kerbau, sapi gitu. Terus misalnya ada hasil pertanian, kayak hasil pertanian itu ada apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Tanaman, padi ya, jagung, beras. Ya, itu ditaruh di bawah rumah. Jadi yang di atas, yang di atas dibuat tempat tinggal aja. Nah, next foto Kak Sharon. Nah, seperti yang Kak Bintang ceritain tadi, karena di sini dikenal sebagai Pulau Seribu Sungai, jadi jangan kaget besok kalau sama Kak Bintang, sama Bu Yuli ya, sama Bu Rita, sama guru-guru yang lain pergi ke sana, kita bakal lebih sering naik perahu ya. Perahunya ini macam-macam. Ada yang perahu kecil, ada yang kapal besar. Nah, perahu-perahu ini teman-teman nggak cuma digunakan untuk wisata ya, tapi juga dipakai untuk pergi belanja. Jadi mau ke pasar, terus mau bekerja, pergi ke kantor, atau pergi ke rumah saudara ya. Jadi kalau mau ke rumah saudara, kalau misalnya nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, mereka naiknya perahu kecil ini ya. Nah, oke, sekarang kita mau menuju tempat berikutnya nih. Nah, siapa di sini yang sudah siap menyusuri sungai naik kapal? Aku. Belum pernah naik kapal, jadi aku mungkin bisa takut. Saya. Di sini Kak Bintang. Oh, warna merah. Iya. Warna biru. Warna biru Warna ya. biru. Ada yang digambar. Warna biru. Kak Bintang mau bilang dulu nih. Kak Bintang mau ceritain dulu. Buat teman-teman yang belum pernah naik kapal ya, teman-teman harus ini ya mempersiapkan pelampung ya. Tuh kalau kalian lihat di sana ada yang warna oranye ya, ada pelampung seperti rompi warna oranye di kapal yang warna coklat itu ya. Nah, itu adalah pelampung. Terus juga ada benar, ada ban renang ya. Kalau misalnya kapalnya kenapa-kenapa, jangan lupa langsung ambil pelampung, ambil bannya ya biar bisa berenang di atas air. Nah, tadi Kak Bintang lihat di kolom chat ada yang bilang Amazon. Ya, bener ya. Ini suasananya kayak di Amazon ya. Jadi Indonesia itu di Brasil ya.
Indonesia itu nggak kalah keren ya. Aku udah bisa berenang. Ini di hutan. Ah, Ada jaguar. Aku Ada. suka jaguar. ada di sini juga Ini di banyak hutan. binatang ya. Jadi nanti kita juga bisa melihat banyak binatang-binatang buas di sini. Makanya hati-hati kalau naik kapal ini ya, jangan terlalu ke pinggir ya. Mending duduk. Kak Bintang, Kenapa? mesti siapin senapan nggak kalau misalnya lihat binatang buas gitu? Oh, Mau itu nanti dimakan. ada yang menjaga. Jadi yang petugas di sana, petugas di hutannya sana ada yang patroli ya. Kalau kita nggak perlu bawa senjata ya, nanti nggak boleh naik pesawat dong kalau bawa senjata ya. Rifle. Saya suka jaguar. Dikira ntar pembajak. Iya, dikira pembajak. Next Kak Seren. Nah, sebentar lagi kita mau lihat nih dalam kapalnya itu kayak gimana sih. Nah, kalau mau naik kapal di sini teman-teman, kita harus naik kapalnya dari pelabuhan ya, namanya Pelabuhan Kumai. Nah, ini pelabuhannya nggak terlalu besar ya, tapi bisa digunakan kita untuk berkeliling di sungai-sungai di Kalimantan dan juga menuju ke Taman Nasional Tanjung Puting ya. Oke, sekarang kita langsung aja Kak Sharon ke dalam kapalnya ya. Nah, kapalnya ini teman-teman punya nama ya. Nama kapalnya adalah kapal Klotok. Nanti Kak Bintang kasih tahu kenapa sih nama kapalnya adalah kapal Klotok. Nah, kapal ini kalau kita pergi langsung ke sana ya, nggak dari laptop kayak sekarang, kita bisa sewa kapal ini dengan harga 4 juta. Nah, jadi cukup mahal ya. Jadi kita harus nabung-nabung dulu nih di rumah ya, biar besok kalau ke sana bisa naik kapal Klotok. Kenapa kok harganya mahal, Kak? Karena bisa teman-teman lihat, itu fasilitasnya lengkap. Ada kursi untuk bersantai ya, ada selimut. Terus di foto berikutnya Kak Sharon. Di foto berikutnya, nah ini ya, ini di sebelumnya, foto sebelumnya. Nah, ini bisa dibilang kayak rumah kita teman-teman. Jadi kalau kita sudah di atas sungai ya, ini bisa dibilang kayak rumah kita. Kita mau makan, mau mandi, terus kalau kebelet ke toilet juga toiletnya ada di kapal Klotok ini. Terus mau tidur juga di sini. Nah, kenapa kok namanya Klotok? Karena kapal ini waktu mesinnya dibunyikan itu akan mengeluarkan suara. Suaranya kayak gini. Klotok, 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 klotok. Nah, makanya disebut kapal Klotok. Gitu ya. Nanti diingat-ingat ya. Besok kalau ke sana didengerin bunyinya beneran nggak sih klotok-klotok atau sudah ganti kletek-kletek gitu ya. Kalau ada buaya gimana? Kalau ada buaya, ada buaya gimana? iya, kalau ada buaya itu biasanya buayanya nggak berani mendekat karena takut sama bunyinya kapal Klotok. Dan di sini kan kapalnya itu kayak mengeluarkan asap ya adik-adik ya. Jadi waktu bunyi klotok-klotok itu tadi kayak bagian belakang kapalnya itu mengeluarkan asap. Nah, buayanya itu biasanya takut tuh sama asap-asapnya. Kayak mobil dong. Iya, kayak Kayak mobil. cerobong ya? Iya, kayak cerobong tapi ini di bagian belakang. Tapi kalau ada serigala gimana? Nggak ada, di sini nggak ada serigala ya. Serigalanya di tempat lain ya. Itu serigalanya karena kapalnya dekat dan Nah, jadi kapalnya ini Kak Bintang ceritain lagi ya. Kapalnya ini bisa menampung kurang lebih 10 sampai 15 orang maksimal ya. Jadi nggak bisa terlalu banyak. Di foto selanjutnya Kak Sharon, kita mau lihat nih ada apa aja ya fasilitasnya. Nah, kalau nanti tidur di kapal Klotok, jangan takut digigit nyamuk, teman-teman ya, karena di sini tempat tidurnya sudah dilengkapi kain selambu ya, yang bisa melindungi kita dari gigitan nyamuk. Ada selimut juga ya. Terus di foto selanjutnya Kak. Kalau kita nggak ada virus corona, kita beneran tidur. Iya, beneran tidur di sana karena perjalanannya itu sangat lama ya, bisa sampai 2 hari di sana ya. Ada yang mau nanya? Denzel mau nanya apa? Saya mau bilang itu kalaupun ada nyamuk masuk, aku tepuk aja di rumah. Ah, iya. Atau jangan lupa bawa ini ya, obat nyamuk ya, biasanya yang dibakar atau obat nyamuknya yang oles, ya itu juga bisa dibawa ya, jangan Tapi lupa. nanti kan obat nyamuknya keluar dari obat ini kan? Atau raket. Ya, raket listrik ya, jangan raket badminton biasa ya, atau raket tenis ya. Nah, itu teman-temannya Kak Bintang tuh. Jadi dulu teman-teman Kak Bintang sudah liburan ke sana,
Kalau adik-adik tanya Kak Bintang yang mana? Kak Bintang yang ngefotoin ya. Makanya Kak Bintang nggak ada di situ ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya, suasananya enak. Terus di sana kapal klotoknya juga banyak. Jadi misalnya besok siapa nih? Adik Yosep ya, adik Yosep sama adik Denzel rombongan keluarganya lebih Adik. enggak, maksudnya sekeluarga ya, sekeluarga rombongan lebih dari 15 orang. Nah, itu bisa naik kapalnya lebih dari satu juga bisa ya. Oke, di next foto Kak Sharon. Nah, ini juga teman-temannya Kak Bintang. Jadi yang mau Kak Bintang jelasin, biasanya kalau naik kapal klotok itu akan ada satu tour guide. Tour guide itu kayak Kak Bintang sekarang ya, yang menjelaskan tentang wisata di sana, terus memberikan informasi. Juga ada koki. Tahu koki nggak teman-teman? Apa itu? Chef. Sang masak. Masak. Iya. Tahu. Nah, jadi ada tukang masaknya juga. Sama ada yang mengemudikan kapal. Ada yang tahu namanya disebut apa yang mengemudikan kapal? Kalau Driver. driver, terus apa lagi? Driver. Nahkoda. Grab. Ya, kapten ya. Jadi kalau pesawat kan Pesiar. pilot ya. Kalau pesawat kan pilot. Kalau kendaraan bermotor biasanya driver atau supir. Kalau kereta masinis, kalau kapal namanya nahkoda ya. Jadi di situ juga ada nahkodanya ya yang pegang setirnya. Nah, kenapa kok ada kokinya teman-teman? Karena kalau kita naik kapal klotok ini ya sudah berada di atas air, kita nggak bisa kembali ke daratan, kita nggak bisa kembali ke pelabuhan. Jadi semua barang-barang mulai dari tas, koper, air galon, minuman, terus makanan itu harus sudah dimasukkan semua. Dulu teman-temannya Kak Bintang ya waktu pergi ke sini itu bawa galon air minuman itu sebanyak 3 galon. Wah, jadi harus lebih baik membawa banyak ya teman-teman ya adik-adik ya daripada bawa sedikit tapi nanti kehabisan di tengah jalan kan haus, lapar ya. Dan di sana kita nggak bisa menemukan kayak minimarket kayak Indomart, Alfamart itu nggak ada ya. Jadi makanya harus semua barang-barang dimasukin ke kapal. Nah, di foto berikutnya Kak Sharon. Nah, ini kalau mau sarapan ya, enak ya sarapannya ya di pinggir di atas kapal ya. Terus ngelihat buaya Kapalnya goyang berenang. gimana? Kapalnya kalau goyang nggak terlalu kencang karena ini kan nggak ada ombaknya ya. Bukan di lautan, ini cuma di sungai. Tapi buayanya nanti memakan makanannya. Buayanya nanti makannya ini ya, makan ikan-ikan kecil ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kenapa? Ngeliatin buaya itu mahal. Aku mau nanya. Ya, kenapa? Ayunya kalau jatuh gimana? Nanti Ayam. kalau kapalnya tenggelam terus barang-barangnya semuanya gimana? Nah, itu nanti harus ada ini ya pelampungnya tadi ya. Makanya di kapal klotok itu selalu ada pelampung ya. Gunanya kalau jatuh. Iya, makanya Kalau kita berhenti kalau di mau pinggir naik, ada jaguar gimana kalau wah nggak ada jaguarnya, nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada jaguar. kasih makan buayanya enggak? Jangan ya, lebih baik makanannya kita hemat ya karena perjalanan kita Oke. sangat Kalau jauh ya. dia lalatin makanannya gimana? Nanti ada tempatnya, ada kulkasnya, ada tempat untuk menghangatkan makanannya ya. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum naik kapal kita berdoa ya. Kita berdoa supaya kapalnya aman ya, nggak kenapa-kenapa ya. Tapi Gitu. kalau ada angin kenceng, batu hujan gimana? Kan itu ada penutupnya kapalnya, jadi nggak bakal Jadi kalau angin kehujanan. kenceng nanti kapalnya gimana? Kapalnya tetap aman kok. Jadi selama Jadi kalau keberatan itu enggak ini. Jadi kalau untuk orang kan maksimal 15 ya, 15 orang. Kalau untuk barang-barangnya itu juga ada maksimal beratnya. Jadi nggak boleh lebih dari 100 kilo ya. Jadi harus benar-benar di bawah 100 kilo. Belum. Iya, oke Kak Sharon, kita geser ke foto berikutnya. Nah, ini Kak Bintang mau ajakin teman-teman lihat video perjalanan naik kapal klotok ya. Kira-kira nanti kita bisa menemukan apa aja sih kalau kita menyusuri sungai? Ya. kayaknya ketemu buaya. Di sana ada ular nggak sih? Ular ada ya, kan di hutan itu ya. Nah, ini suasananya ya, kita lagi di kapal klotok nih ceritanya. Wah. Wow. Nama Nah, kapalnya kita- Emang ya?
Iya, nama kapalnya Eman. Itu nama pemiliknya, Pak Eman ya. Terus ada Oh bagus ya, aku kepengen ke Bagus. sana. Iya, besok sama Kak Bintang ya ke sana ya. Nah, kalau di sini kita juga bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan ya, makhluk-makhluk hidup ciptaan Tuhan yang cantik-cantik, kalau terus nggak ada virus segar-segar ya. Nah, ini makan bareng nih. asli. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam, enak ya. Di sana nanti bisa makan ayam goreng, makan pizza ya, Makan chicken nugget. chicken nugget ya. Kapalnya banyak teman-teman. Wah, kapalnya banyak. Ih Oh, banyak banget. banyak ya. Nah, ini hutannya ya, kanan kiri hutan. Di Nah, sana ini bagian bagus. dalam. Iya, ini bagian dalam kapalnya. Kayak SSF Kapalnya lama gak jalannya? Kapalnya cepet kok, jalannya cepet. Tuh, jadi bisa berhenti di pinggir, tapi nggak boleh terlalu lama ya. Kenapa? Kalau lama-lama nanti kan gelap. Nanti Apa keburu nanti? malam. Keburu Oh malam iya nanti keburu malam. Iya, Haji. Jadi harus cepet-cepet. harus cepat-cepat. Jalannya sempit. Kenapa? Kak Bintang, Iya. ini jalannya sempit. Iya, sungainya memang kecil ya, teman-teman ya. Kak Bintang, kalau ini jangan apa dong? Kalau kita ngasih Buayanya makanan, paling kita takut ke bener. filter. Iya. Oke, Kak Sharon. Oke, sudah. Samping-sampingnya itu banyak Samping-sampingnya itu banyak hutannya ya. Iya. Jadi kayak kondisi gini teman-teman. Iya, kondisinya kayak di hutan Amazon ya. Jadi sungai di Kalimantan itu kalau kita mau ke Tanjung Puting ya, memang suasananya itu sungainya kecil, nggak terlalu lebar ya. Nah, jadi kapal-kapalnya pun kalau mau jalan harus bergantian, nggak boleh berdampingan, harus ada yang di depan dan ada yang di belakang, biar nggak tabrakan. toilet gimana? Toiletnya ada di dalam kapal. Tadi kan Kak Bintang sempat jelasin tuh. Jadi kalau ke toilet sudah ada di kapal Di gitu. mananya? Di bagian pintu Di itu kan. bawahnya. Iya, di bawah itu kan ada pintu terbuka. Nah, itu tempat nahkoda, tempat kokinya masak, sama ada toilet di situ. Ya tapi kan kalau ada misalkan kalau bersihinnya gimana? Di flash Kenapa? ya. Iya, di flash dong. Kak Bintang, itu Aluran airnya dari mana? Saluran airnya itu dari laut ya. Jadi ini sungai-sungainya dari laut airnya ya. tapi airnya kotor. Gimana? Tuh, ada dari kelas 3A ya. Di Kalau Kilo. kejebur Semoga gimana? kapalnya nggak kayak SS Evergreen tahun 2021. Wah, ngikutin beritanya ya. Wah, Kalau kejebur keren-keren ya. gimana? Oke, sekarang Kak Bintang lanjutin dulu ya di destinasi berikutnya. Nah, kalau diserang belut listrik, jangan sampai ya. Kita makanya berdoa dulu ya, semoga nggak diserang belut listrik ya. Belut listrik kan emang bisa ngapain orang? Belut listrik itu bisa nyetrum orang. Nah, oke teman-teman. Tadi buat yang nanya, kok virtual background-nya ada gambar orang utan? Nah, karena di Taman Nasional Tanjung Puting ini memang menjadi rumahnya orang utan. Dan di sini kita bisa melihat atraksi orang utan lagi makan ya. Nah, jadi Tapi aku takut sama orang hutan. nah orang utannya di sini nggak mengganggu kok, asalkan kita tidak mengganggu mereka ya. Jadi kita harus tetap diam, jangan rame-rame ya. Oke, Baik next. enggak orang hutan itu? Baik ya. Nah, asal kita nggak mengganggu, baik kok. Oke Kak Sharon, lanjut. Kita di real life adventure. Kenapa? Kita di real life adventure. Iya. Nah, ini Kak Bintang mau jelasin dulu. Cape of Good Hope. Ini Kak Bintang mau jelasin dulu ya. Jadi teman-teman, ada monyet ya. Nanti Kak Bintang juga kenalin ya sama temannya Kak Bintang, si Onyet ya. Teman-teman, kalau kita ke Tanjung Puting, pengen lihat orang utan, itu nama tempatnya adalah Tanjung Harapan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada jalur warna coklat ya, warna coklat itu alirannya itu adalah tempat sungainya tadi kita naik perahu ya. Nah, jadi kita naik perahu di warna coklat itu. Airnya memang warnanya coklat ya. Nah, terus nanti kita
kapalnya berhenti di pinggir kayak tadi yang ada di video, terus nanti kita jalan ya, ada jalannya nanti menuju ke Tanjung Harapan. Nah, sekarang Kak Bintang kasih informasi dulu ya, nanti bisa dicatat. Siapa tahu besok di sekolah ada pertanyaan, teman-teman bisa jawab ya. Jadi di Indonesia ini banyak sekali taman nasional. Taman nasional itu apa sih Kak Bintang? Taman nasional itu adalah tempat yang dilindungi oleh pemerintah, dan tempat ini biasanya untuk pelestarian alam. Nah, jadi kalau besok kalian ada yang punya cita-cita pengen jadi ilmuwan, jadi peneliti, nah besok kalian pasti sering main ke Taman Nasional. Taman Nasional di Indonesia itu ada beberapa macam ya. Ada Taman Nasional Ujung Kulon, itu tempat kita bisa melihat badak. Wah. Terus juga ada Taman Nasional Wekambas, itu kita bisa melihat gajah. Nah, kalau Taman Nasional Tanjung Puting, itu tempat kita melihat orangutan dan spesies-spesies monyet lainnya. Nama lokasinya itu adalah Tanjung Harapan. Jadi, Tanjung Harapan itu adalah bagian dari Tanjung Puting gitu ya, biar teman-teman nggak bingung ya, kok Tanjung Harapan beda sama Tanjung Puting gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke fotonya Kak Sharon. Kalau mau dicatat nggak apa-apa kok, silakan teman-teman. Kak Bintang, Iya. kalau misalnya orang utannya digangguin, memang kenapa? Nah, orang utan di sini itu tenaganya besar, tenaganya kuat ya. Dulu teman Kak Bintang pernah cerita waktu liburan ke sana, orang utannya itu bisa merobohkan pohon besar ya. Jadi pohonnya itu dipeluk, dirangkul, terus digoyang-goyang, dan pohonnya ambruk jatuh ya. Jadi meskipun kelihatannya jinak, diam, tapi kalau diganggu mereka bisa marah, dan kekuatannya itu sangat besar sekali ya. Iya, serem ya. Makanya kita nggak boleh ganggu. Enggak di apa? Silakan. Nanti kalau diganggu malah Iya. Orang utannya bisa ke kapal kita nggak? Enggak, kapalnya jauh. Kapalnya, jadi setelah kita turun dari kapal, kita jalan dulu. Jadi nggak berdekatan dengan orang utan. Nah, teman-teman, Kak Bintang juga mau jelasin nih. Orang utan ini merupakan hewan yang hampir terancam punah ya. Jadi jumlahnya di dunia ini sudah semakin sedikit. Kenapa? Karena habitatnya itu rusak, tempat tinggalnya banyak yang rusak, kayak hutan-hutan itu banyak yang dibakar, terus hutannya diganti jadi gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi ya. Jadi kasihan, makanya orang utannya diselamatkan ya, diselamatkan di Tanjung Puting atau di Tanjung Harapan supaya mereka nggak kehilangan rumah ya. Gitu. Aku mau tanya nanti kalau ketemu sama blood listrik, memang kenapa bisa bahaya? Kan kita kan ada di dalam kapal. Iya, takutnya nanti ada yang tangannya masuk ke air terus nggak sengaja pegang blood listrik, kan bahaya ya. Gitu. Oh iya. Oke, next foto Kak Sharon. Kak Bintang, aku mau tanya. Kenapa? Mau tanya. Monyet ini lucu banget. Lucu banget. Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Monyet hidung badung. Serem banget. Ini namanya adalah bekantan. Ya. Lucu. Bakantan. Bekantan. Bekantan. Saya. Ya, bentar. Kak Bintang cerita tentang temannya Kak Bintang ya. Ini Kak Bintang, kalau Kak Bintang ketemu bekantan, bekantannya suka minta gendong sama Kak Bintang ya. Biasanya gendong di pundak ya. Nah, bekantan ini teman-teman juga tersebar di Kalimantan ya. Biasanya ada di hutan, kemudian di hutan di pantai. Atau enggak? Kalau ini bisa dibilang agak ganas ya, jadi nggak boleh terlalu dekat ya. Dan Kenapa nanti? bahaya, dicakar dong nanti kita, Ih, serem. serem ya. Dan bekantan ini teman-teman Monyet ini adanya. Hidungnya yang hidungnya menakutkan. merah, ya. Bekantan ini teman-teman juga disebut sebagai kera Belanda. Kenapa kok Cakarannya disebut panjang kera nggak? Belanda? Kak Kalau Bintang, teman-teman, kenapa? Kak Bintang itu monyet. Bekantan itu monyet Dufan ya? Bener, wah sudah pernah ke Dufan? Udah, aku udah pernah ke Iya. Dufan. Aku udah pernah Iya. Itu dia monyetnya Jadi di ini Dufan. bekantan ini menjadi maskotnya Dufan ya. Dulu Kak Bintang kalau
ke Dufan juga suka foto ya sama badut bekantan ini ya. Nah, balik lagi ke foto sebelumnya sebentar Kak Sharon ke bekantan. Bekantan. Nah, Jadi bekantan itu disebut sebagai kera Belanda karena kalau teman-teman pernah lihat orang Belanda ya, orang Eropa kan hidungnya mancung-mancung ya, panjang-panjang. Nah, ini Iya. sama kayak bekantan ini hidungnya panjang juga nggak besar. kukunya ini? pohon nggak? Nah, kenapa? Ini monyetnya bisa robohkan pohon. Enggak, kalau ini enggak. Dia cuman bergelantung aja. Ini Dan- kukunya dan ini panjang nggak? Bekantannya panjang. ini teman-teman, kalau bekantan jantan ya, bekantan cowok, itu kalau semakin hidungnya besar ya, itu semakin cepat menemukan pasangan ya. Jadi bekantan cewek, bekantan betina itu paling suka sama bekantan jantan yang hidungnya besar gitu ya. Kak Oke, Bintang. kenapa? Aku mau tanya, Mm-mm. Tanjung Harapan itu bahasa Inggrisnya Cape of Good Hope kan? Ya, Tanjung Harapan itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya tadi ya. Kukunya panjang nggak? Kukunya panjang. Di next foto, Kak Sharon. Menakutkan. Oh, beratnya berapa? Beratnya 59 kilo. Beratnya Kak Bintang nggak pernah ngitung sih, nggak pernah nimbang bekantan. Kak Bintang takut kalau deket-deket ya. Dulu Kak Bintang beraninya sama bekantan Dufan aja ya. Hah, bekantan Dufan kan manusia. Iya, manusia. Ini Kak Bintang gendong boneka bekantan maksudnya ya yang ada di Dufan. Oke, di next foto Kak Sharon. Nah, ini dulu waktu teman-teman Kak Bintang sudah sampai di Tanjung Harapan ya. Tadi kan Kak Bintang bilang, kalau di sana kita nggak boleh gangguin orang utan. Jadi kalau di sana itu harus benar-benar diam. Kita nggak boleh rame. Harus benar-benar menikmati suara alam, suara hutan ya. Itu nggak boleh berisik. Kalau berisik, takutnya orang utannya kaget, terus marah, terus menyerang manusia ya. Jadi cuman duduk, terus mendengar suara burung, mendengar suara orang utan, udah gitu aja kalau ke sana ya, nggak boleh rame-rame. Tapi kalau sampai ada ular gimana? Kalau ada ular, di situ kan ada pawangnya, jadi di hutannya kita nggak jalan sendirian teman-teman, akan ada Banyak orang. pemandunya, iya ada pemandunya yang mengamankan kita dari binatang-binatang buas. Itu. Jadi ada kalau ada binatang. Monyetnya nggak? Kenapa? Jambakannya bisa ganggu monyet nggak? Iya, bisa ganggu monyet dong. Oke, next Kak Sharon. Gimana dong? Kenapa? Kalau ganggu orang utannya gimana? Nah, makanya jangan diganggu ya, biar nggak marah. Nah, teman-teman, Kak Bintang mau nanya. Gantian, Kak Bintang mau nanya. Kalian ada yang pernah? Bintang mau ngomong. Kalian ada yang pernah lihat nggak uang ini? Barangkali dikasih papa mamanya atau belum ya? Iya. Kalau Bu Yuli terus Bu Rita udah pernah ya, Bu guru yang lain ya. Ini aku belum pernah lihat ini. Iya. Aku juga. Ini dulu uang zamannya Kak Bintang kelas 1. 1992 di sini tulisannya. Wah, pintar, kelihatan ya. Rupiah. Itu tahun 1992 ya. Dulu Kak Bintang kelas 1 kayak kalian ya, kelas 3 ya. Itu Kak Bintang masih suka tuh dapat uang jajan, uang saku ke sekolah, uang kertas 500 rupiah kayak gini ya. Iya, Uang 100 rupiah zaman dulu paling besar. Ini uang asli loh, bukan uang palsu ya. Aku pikir uang mainan. Bukan, ini uang asli ya. Kamu punya uang Nah, asli. Kenapa kok orang utan Kalau ini? uang mainan itu ada tulisannya uang mainan. Aku nabung dari teman-teman, dulu. Kenapa sih kok orang utan ini dijadikan gambar di mata uang rupiah kita ya? Karena itu tadi orang utan ini merupakan hewan yang dilindungi. Terus orang utan ini hewan yang sangat langka. Jadi dimasukkan ke dalam gambar uang kertas. Tujuannya biar kita semakin peduli dengan orang utan yang semakin terancam punah gitu. Dan kita nggak menembak ya, kita nggak memburu orang utan ini secara liar ya. Oke, kita berikutnya akan lihat video nih teman-teman. Kita mau lihat video orang utan makan. Ada Makan sebentar. apa itu? Jangan di play dulu Kak Sharon. Bentar. Nah, Pisang ya?
Makan Itu- seru banget kayak hantu. Orang urutannya banget. Maksudnya kok orangnya bisa ngerekam? Ya, ini direkam sama pawangnya ya. Jadi kalau pawangnya kan udah berani ya. Jadi bisa dekat-dekat di sana. Dan orang utan di sini teman-teman, makanannya itu nggak cuman buah-buahan ya, tapi ada juga biasanya pucuk daun, terus serangga kecil itu bisa dimakan sama orang utan. Nah, jadi kita bisa lihat itu mereka makan buah-buah yang sudah dikasih sama pawangnya ya. Nah, teman-teman, ada perbedaan orang utan jantan dan orang utan betina. Orang utan jantan Utan bisa makan monyet gak? enggak dong. Orang utan jantan itu yang di sebelah kanan, itu yang mukanya lebar. Yang mukanya lebar besar itu orang utan jantan. Nah, kalau yang sebelah kiri tadi, yang gendong anak, itu orang jantan betina ya. Tubuhnya lebih sedikit kecil. Nah, orang utan ini juga punya pekerjaan loh teman-teman. Jadi nggak cuma manusia yang punya pekerjaan ya. Orang utan jantan pekerjaannya bekerja mencari makan. Jadi pindah dari satu pohon ke pohon lain, cari buah, cari serangga ya. Terus makanannya nanti dikasih ke keluarganya. Terus orang utan betina kerjanya apa Kak Bintang? Orang utan betina kerjanya adalah merawat anak. Benar, menjaga anak ya. Jadi mereka juga kayak manusia punya tugas. Mbak Bintang, aku mau bertanya. Iya, apa? Itu kalau mereka kan itu kan bapaknya deket-deket kan, maksudnya kalau nggak diganggu mereka nggak serang, cuman kalau deket-deket nggak apa-apa kalau nggak diganggu. Orang utan itu paling marah kalau lihat anaknya diganggu ya. Gitu. Emang kalau apa yang kalau yang orang tua yang cewek itu, kalau orang tua yang cewek itu dia kalau enggak punya anak, belum punya anak dia ngapain? Kalau belum punya anak biasanya dia kumpul sama orang utan betina yang lain. Kayak apa? Kalau kita gangguin anaknya, terus anaknya belum ada gimana? Nah, itu ya nggak bakal marah ya. Tapi biasanya kalau kita misalnya ngelempar batu, ngelempar buah ke badan orang utan ya sama aja mereka marah ya. Intinya kita jangan mengganggu mereka ya. Kita kasih orang utan suaranya kayak gimana? Orang utan suaranya kayak monyet, nyet. Iya, tahu nggak suaranya orang utan gimana? Nggak tahu aku. Suaranya Belum misalnya Itu mah kayak monyet, nyet. iya sama kayak monyet ya. Tapi bedanya lebih coklat. Iya. Nah, sekarang Kak Bintang mau ajak teman-teman kenalan. Kak Bintang mau ajak kalian kenalan sama temennya Kak Bintang. Nah, Kak Bintang punya temen nih. Yo, ada yang bisa menebak nggak? Namanya siapa itu? utan. Orang utan gambarnya. Iya. Gambar. Bentar. Tuh, halo semuanya, apa kabar? Baik. Ayo, yuk. Aku sih Kenalan baik. dulu yuk Aku sama botak Otan. ya? Otan itu yang mana ya? Otan itu yang mana ya? Otan itu botak ya? Otannya ada rambutnya ini nanti ya, udah gondrong. Botak itu di gambarnya. Nih, otannya ini kayak gini. Cukur. Next Kak. Di next slide Kak Sharon. Nah, ini dia. Halo Otan. Loh, otannya udah nggak botak ya. Kenapa otan itu ngapain itu? Loh, otannya di Sayang-sayang. iya, itu Kak Sharon, di otan lagi. Sebelumnya. Terus Nah, si Otan kalau itu. kena ledakan dinamit anaknya kena Yang tadi Kak Sharon, yang tadi. Tadi Nah, itu ini. ngapain? Tuh, Kak Bintang. kenapa? Orang utan itu buahnya apa? Pisang tetap. Ada pisang, kadang kalau dikasih apel juga mau ya. Nah, itu otannya lagi ngapain ya teman-teman ya? Adik-adik, Disayangin harimau. Disayang-sayang singa. otan gantengnya lagi yang sayang-sayangan lain sama bisa anak harimau marah ya. nggak sama orang tua Tan yang lain? Duren dia makan nggak? Duren makan tapi biasanya dibuka dulu ya. Nah, teman-teman Kak Bintang juga mau kasih pengetahuan nih. Nah, biasanya ya
kan ada hewan lain tuh kayak ini contohnya harimau ya. Dia baru lahir, masih kecil, orang tuanya sudah meninggal, sudah mati. Nah, biasanya orang utan yang dewasa ini juga bisa merawat hewan-hewan kecil yang lain karena dia itu punya sifat orang tua. Jadi nggak cuma merawat anaknya aja, tapi juga kadang merawat bayi-bayi harimau, terus bayi-bayi hewan lain gitu. Jadi makanya ini mereka disayang-sayang ya sama si otan ganteng ya. Nah, Kalau orang utan ganggu orang utan yang lain, Oke. orang utan yang lain itu bisa marah nggak sama orang Iya, utan bisa yang lain? marah. Nah, otan ganteng punya teman lagi nih. Siapa ya Kak Sharon ya namanya ya? Yuk kita lihat Kak Sharon nama Namanya temannya. harimau kecil. Oh, jangan ganggu. Lagi tidur. Ini namanya si Amang ya. Si Amang lagi tidur. Ya udah, kita coba ketemu sama temannya otan yang lain aja ya. Si Amang nggak mau diganggu. Ayo kita ketemu sama temannya otan yang lain. Oke, Baba jangan ganggu. Ayo, siapa Kak Sharon? Wah, ini dia. Ini lagi makan ya. Namanya Otin. Tadi ada Otan, sekarang namanya Otin. Nah, Otin yang cewek ini pasti. Otin yang cewek ya. Otin lucu Otin banget sama ya. Otan sama Tahu Otin itu sepupunya Otan kan? Sepupunya Otan, iya ya. Nah, Otin mau ngajak kalian untuk melakukan sesuatu ya. Ayo ada yang bisa menebak nggak? Otin mau ngajak ngapain? Nih, sekarang kita lihat ya. Otin mau ngajak kalian ngapain? Nih. Otin mau Hai, nama aku ngajak. Otin. Aku mau ajak kalian bernyanyi. Yuk kita nyanyi dan jangan lupa bergoyang. Wah, yuk sekarang siapin dulu ya. Kita mau joget bersama, mau bernyanyi bersama ya. Yuk, yang belum Otin juga botak. yang belum nyalain kamera, yang belum nyalain kamera sekarang nyalain dulu kameranya ya. Ya, ayo sekarang bisa kalau mau berdiri boleh ya, biar enak. Oke Kak Sharon, bisa disiapin lagunya? Apa itu lagunya? Ampun. Apa Ayo. itu King Kong? Ayo itu King Aku tahu. Ayo nyanyi bareng ya. Nyanyi bareng Kong sambil gerak badannya ya. besar. Aku tahu lagunya. Kong badannya besar. Tapi aneh Kakinya kakinya kecil. pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yuk sekali lagi, habis ini kita nyanyi lagi. Kong badannya besar, tapi aneh. Kakinya pendek, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tepuk tangan. Nah, setelah nyanyi bareng, Kak Bintang mau ajakin kalian foto sama Otin ya. Kak Sharon boleh kembali ke Otin dulu nggak? Otin tadi minta foto nih, Kak Bintang baru dibisikin. Otin minta foto, gitu ya. Ayo,
Adik-adik dinyalain dulu yuk kameranya. Kak Bintang tungguin. Yang siapa aja nih? Ayo, ada Dik Jonathan, terus ada Bu Sofi. Selamat pagi, Bu. Nah, yuk. Sekarang kita foto sama si Otin. Kenapa Otin bisa ngomong? Iya, Otin tadi ngomongnya pakai suara hati ya sama Kak Bintang ya. Ntar Kak Bintang siapin dulu ya. Nih, Kak Bintang siapin Pakai dulu. suara hati. Iya. Senyum Bang Atin. Senyum dong, Otin. Oke, hitungan ketiga. Boleh Ini ya. gaya monyet nggak? Boleh dong, gayanya gini boleh ya. Gini boleh ya. Gaya kesakitan boleh nggak? 1, 2, 3. Gaya aneh. Nah, sekali lagi. Sekarang disapa ya. Hitungan ketiga teriak Otin gitu ya. Bentar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Otin. 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 Oke. Otin. Iya, terima kasih. Katanya mau foto tapi kenapa masih makan? Iya, karena dia lapar ya. Dia tadi kan nggak diajak makan sama teman-teman ya, jadi makan dulu ya. Oke, Kak Sharon, kita jalan-jalan lagi ya. Kita lanjutin lagi jalan-jalannya ya. Kenapa dia freeze makannya? Iya, malu ada Kak Bintang. Nah, teman-teman, Karena kita- ada kak. sekarang kita lanjut jalan-jalan naik perahu nih ceritanya ya. Lewat jalur hutan yang warna hujan. hitam itu tadi ya. Tahu hutan hujan, raining forest, Raining forest, benar. Nah, tropical forest. teman-teman, kalau di Forest. Tanjung Puting ya, kalau di Tanjung Tanjung Puting, Siput kemana-mana. Jaguar. ya, Siput. nanti kita nyanyi lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan, lanjutin jalan-jalan. Rumahnya Ya. Apa Nah, itu? teman-teman, kalau jalan-jalan ke Tanjung Puting, selain bisa lihat orang utan ya, kita juga bisa melihat hutan hujan ya, dan hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Kenapa sih kok dinamakan hutan hujan, Kak Bintang? Karena memang hujan. Ada banyak hujan. benar, wah pintar ya, hebat. Karena di sini dalam 1 tahun itu sering hujan ya, makanya hutan hujan ini juga disebut sebagai Bisa hutan basah. 9 kali hujan. Wah, udah pernah ngitung? Udah. Wah, hebat ya. Kita di real life kita juga gini, kalau kehujanan gimana? Ada Pakai payung, payungnya, iya. Jadi di sini juga Kita ambil disebut payung. sebagai hutan basah, iya benar ya. Dan di sini Hujan kita dong, bisa apa? melihat burung. Ini namanya adalah burung rangkong. Apa namanya? Burung rangkong. Burung rangkong. Itu ada parrot juga. Burung rangkong itu adalah burung khasnya Kalimantan, teman-teman ya. Jadi yang unik dari burung rangkong ini apa sih? Tuh bisa dilihat ya. Di atas kepalanya itu kayak ada jambulnya warna oranye ya itu ya. Nah, jadi ada paru, Pisang. terus di atasnya kayak ada jambulnya warna oranye ya. Nah, burung rangkong ini juga dilindungi ya. Jadi banyak sekali hewan-hewan di Indonesia itu yang dilindungi ya. Contohnya kayak komodo itu kan juga dilindungi ya. Jadi banyak Komodo banget. memangnya kenapa bisa dibunuh? Soalnya jumlahnya Komodo sudah bisa. sedikit gitu. Juga itu Nanti kan reptil yang ada dari zaman dinosaurus. benar ya. Nanti kapan-kapan gantian Kak Aku Bintang ajakin ke kepengen. Pulau Aku Komodo mau. kepengen lihat singa putih, tapi Aku udah punah. kepengen itu. Iya. Besok kapan-kapan Kak Bintang ajakin ke tempat lain ya. Banjir Kenapa namanya nggak Selain burung puting? rangkong, kita bisa melihat Bukan apa aja Tanjung Kak Priok. Sharon? Ya, kita lihat ya, kita bisa melihat apa aja. Nah, dinosaurus. nih Kak Bintang jelasin sedikit ya. Jadi hutan hujan itu terdiri dari beberapa lapisan bagian ya. Itu yang paling atas biasanya adalah menjadi tempat tinggalnya burung-burung dan spesies primata, misalnya kayak monyet, kera, terus bekantan ya. Terus nanti kalau agak turun ke tengah itu biasanya mulai kayak hewan-hewan kecil kayak laba-laba gitu ya. Kayak Nah, slot, iya benar. Lalu kalau sudah semakin ke bawah, semakin kupu-kupu atau lebah. kupu-kupu lebah ada di tengah biasanya ya. Kalau semakin ke bawah itu biasanya serangga ya. Ada cacing, terus ada serangga kunang-kunang, terus ada apalagi ya serangga itu ya. Tuh Ada banyak ya. kepik. Kepik, iya. Dan teman-teman apa namanya? Sama aja itu serangga.
Iya. Dan hutan Belalang. hujan ini semakin ke bawah itu semakin sedikit kena sinar matahari. Ya, kenapa? Karena di sini tuh pohonnya gede-gede ya, besar-besar. Tingginya tuh bisa sampai 50 meter. Wah, tinggi sekali ya. Jadi biasanya kalau kita jalan di bawah itu kita nggak kena sinar matahari dan biasanya banyak nyamuk Di ya sini sana banyak ya. semut merah gak? Ada ya, ada semut, ada nyamuk ya. Oke Kak Sharon, next Kak. Apalagi kalau udah nggak bisa Nah, jalan-jalan lagi kalau kena iya. nyamuk BDB. Sekarang Kak Bintang mau kasih videonya, kita bisa melihat hutan hujan di Kalimantan tuh kayak gimana sih ya? Dalamnya isinya apa aja ya? Yuk kita lihat. Wow. Wah, luas ya. Jadi hutan hujan ini juga berfungsi untuk Mana jaguarnya? melindungi apa namanya atmosfer ya. Ini ada burung enggang. Oh ini kan yang tadi yang kita. Nah ini burung rangkong nih. Burung Nih. rangkong itu galak enggak? Enggak, dia enggak galak. Dia itu biasanya selain makan serangga kecil juga makan biji-bijian ya. Ini dalamnya ya. Jadi kalau kita jalan di bawah itu benar-benar seger, benar-benar teduh, nggak panas ya karena nggak ada. Iya, dingin. Halo, itu teman Kak Bintang, namanya Sunggokong. Halo. Sugompong. Sun Gokong kan nama monyet di serial film. Iya. Sunggokong. Ada orang utan juga di situ. Terus Oh, ada itu apa ada lagi ya? Ini ada bayinya, ini lucunya. Lucu. Ada yang bangun. Ada yang bangun. Oh, cute. Tapi masalahnya gelap jadi nggak bisa lihat. Iya. Kalau hujannya tiba-tiba ada api yang kebakaran, Ada samurai. Ini orang penduduk yang tinggal di sana ya. Itu mau bunuh apa? Oh, jadi bukan samurai. Wow, itu Bukan. apa itu? Wah, itu ada ikan ya. Jadi di sungainya selain ada ikan besar, ada buaya ya. Ada buaya. Wah. Terus ada juga bunga-bunga besar ya. Ini bunga rafflesia. Rafflesia Arnoldi itu kan. Iya. Yang baunya menyengat ya. Bau banget. Bau banget. Jarang sekali Sekarang juga. Ayo tutup hidung. Tutup hidungnya. Tutup hidung, jangan buka. Wah, Bau sekali. bau sekali. Ada apa lagi ya? Ada apa lagi ya selain bunga pemakan bangkai? Terus di sini nih Wow, ada burung. burungnya lagi. bagus banget sama cara Amazon berarti Iya. ada anaconda dong. Ada ular juga di sini ya, makanya tetap harus hati-hati. Nanti tiba-tiba ada scorpion. Makanya Ya. butuh bantuan Kopassus. Jadi bisa Makanya perlu senjata. Tuh, bantuan Kopassus ya. Oh enggak, Denjaka atau Paskas. Kopaska. Jadi Ya. satu orang nanti ya. Ini Nanti teman-teman ketemu kobra. videonya Kak Bintang cepetin ya karena kan kita nggak bisa lama-lama nih. Nanti kalau kalian mau lihat di YouTube setelah virtual tour boleh ya. Nanti lama-lama malah sampai malam ini Sampai virtual. iya, bisa sampai jam 11 malam ini nanti. Udah ketiduran satu malam. Udah ketiduran Ada pastinya. burung-burung kecil ya. Ada bu. Iya, oke itu ya. Jam 1 dari teman-teman. pagi. Video Tunggu. tentang hutan hujan di Kalimantan. Jam 1 Oke Kak pagi Sharon, kita selesai selanjutnya ini. Kak. Ada apa lagi di hutan hujan? Coba kita lihat. Nah, Kita. ini Kak Bintang. Nah, ini dia. Selain ada hewan-hewan yang lucu-lucu, hewan-hewan yang serem ya, di hutan hujan ini juga ada tumbuhan. Ada yang tahu nggak? Pernah lihat nggak ini tumbuhan apa namanya? Aku tahu itu pemakan bunga pemakan bangkai. Kantong semar. Wah, ada yang tahu ya. Kantong Benar. semar. Namanya kantong semar. Jadi biasanya kalau kita memelihara tumbuhan di rumah itu kan kita kasih makan ya, dikasih pupuk, disiram ya. Tapi kalau kantong semar ini bukan tumbuhan yang diberi makan, tapi tumbuhan yang memakan. Loh, kok bisa Kak Bintang? Iya,
Karena tuh kalau teman-teman lihat itu kan ada bagian yang terbuka ya itu ya. Nah, itu sebenarnya adalah bisa dibilang untuk menangkap hewan-hewan kecil ya. Jadi kalau ada serangga, ada lalat, ada lebah ya, Cukup itu bisa masuk ke misalnya serangganya, hewan kecilnya masuk ke sini ya. Itu terus nanti bisa menutup ya, bisa dimakan. Emang ada makanan di dalam? Enggak, jadi Ada semacam bau yang wangi. iya, justru Ada madu. apa namanya kantong semarnya ini yang memakan. Dan kantong semar ini teman-teman, kalau memakan hewan serangga itu butuh waktu 7 hari atau seminggu ya. Jadi misalnya hari ini hari apa? Hari Kamis ya. Hari Kamis dia sudah dapat laba-laba. Nanti dia akan membuka lagi, akan cari makanan lagi itu di hari Kamis minggu depan gitu ya. Nah, itu juga ada tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa memakan hewan ya. Ini Kak Bintang punya videonya. Kesukaan makanan dia apa? Nih, kesukaannya adalah serangga ya. Favorite. Aku tahu Ini. kodok dimakan. Hah, kodok dimakan? Iya, dimakan kodok. Bayangkan besar banget. Aku nonton Ah. di YouTube. Wow, besar. Ya ini. Besar ya. Aku tahu Friendtrap. Aku pernah lihat di YouTube. Besar sekali. Flytrap. Tahu. Iya, Bisa masuk rumah. Wah, kasihan ya serangganya ya, dimakan. Itu Gelap. buat nangkap Wah, nyamuk atau lalat. Jadi semisal masuk langsung dimakan. langsung dimakan, iya. Di dalamnya Wah, ketangkep. Harus Ayo, nunggu 1, 2, 3, tangkep ya. Kita hitung bareng ya. 1, 2, wah ini. 1, 2, 3, ketangkep ya. Wah, ternyata Dalam hitungan tumbuhan-tumbuhan 1, 2, 3 ini detik. 1, 1, 2, 3. Oh, belum. 2. 5. Iya ya. Di dalamnya manis kan? Kalau satu keluarga itu yang masuk Nah, jadi kita sebenarnya jari kita juga bisa digigit loh, bisa dimakan ya. Tapi karena jari kita kan besar ya, jadi nggak seberapa sakit ya. Tapi yang penting masih tetap sakit kan? Nah, iya, ini ada siput nih. Siput, juga ada bisa siput. ditangkap loh. Masa sih bisa ditangkap? Wah, tapi kayaknya ada rumahnya ya, jadi susah ya. Tuh, ada Masih ada rumahnya. rumahnya jadi susah. Iya, benar. Nih, Ini katak ini. iya, kata kecil ya, kecebong ya. Nah, itu dia ya. boleh nggak aku pelihara? Berani? Ih, Berani melihara? berani. Nanti kalau melihara di rumah nanti Cari Kak makannya Bintang ya. susah. Iya. Cari makannya harus tunggu ada binatang. Iya. Oke, sekarang kita lanjut lagi naik perahu. Kita menuju naik kapal ya. Kita Ayo, menuju naik tempat perahu lagi. berikutnya. Naik perahu terus. Nah, sekarang kita sudah sampai di dermaga Camp Like ya. Ini sebuah Aku capek lokasi. banget nih. Kepengen tidur. Wah, pengen tidur ya. Kebetulan ya habis ini kita juga mau istirahat di Tanjung Puting ya. Silakan Kak Seren lanjut Kak. Nanti kita tidur di Tanjung Puting nih habis ini teman-teman. Ya, ayo. Kita harus nginep. Ngomongin tentang tidur, aku jadi kepengen tidur. Harus nginep hotel. Iya, oke langsung ke fotonya aja Kak Seren. Ngomongin Nah, jadi kalau kita naik kapal tadi ya, terus turun di dermaga, kita nanti turunnya kayak gini ya. Ada tempat untuk naiknya ke daratan. Terus nanti di daratan kita akan disambut oleh tuan rumahnya ya. Siapa tuan rumahnya? Ada yang tahu? I don't know. Tuan rumahnya adalah Kak Sharon. Silakan. Tuan rumahnya adalah halo. Halo, si Otan. Halo, Otan. Iya. Otan dan Otin. Mereka bergotin. Iya. Nah, Otin. teman-teman, di sini ya itu juga ada monyet ya. Selain ada orang utan, ada bekantan, ada monyet. Nah, di sini Kak Bintang mau jelasin perbedaan kera dan monyet. Nah, ini sudah ditunjukin sama Kak Sharon nih perbedaannya ya. Apa sama monkeys? Iya, apes sama monkey ya. Jadi kalau kera ya
itu dia tidak memiliki ekor yang sebelah kiri itu ya. Nah, mungkin sambil dilingkari sama kursor Kak Sharon, sama kursor aja nggak apa-apa. Yang sebelah kiri itu kera itu nggak ada ekornya ya. Kalau monyet itu punya ekor panjang dan tubuh kera itu biasanya lebih besar ya. Terus selain itu kera kalau lagi jalan kaki ya itu bisa kayak manusia. Itu yang di tengah ya, itu bisa berdiri ya. Nah, kalau monyet itu jalannya harus menggunakan 4 kaki, kaki depan dan kaki belakang. Nah, makanya anaknya itu gendongnya di atas ya. Nah, kera itu juga dikenal sebagai hewan yang smart ya, yang cerdas ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pernah lihat film kartun ada Planet of the Apes ya, itu kan kera itu juga digambarkan sebagai hewan yang cerdas karena memang dia memiliki otak. Otaknya itu pinter ya. Menyerupai dengan manusia. Benar, iya, menyerupai dengan manusia. Kalau monyet itu tidak terlalu cerdas ya. Nah, tetap punya otak, cuman tidak terlalu cerdas. Ya. Oke, itu ya perbedaannya. Jadi sekarang sudah tahu ya bedanya kera dan monyet. Nah, spesies primata itu juga ada macam-macam yang lain. Misalnya contohnya ini gorila, terus simpanse, ada juga siamang. Ya, kalau King Kong ya Kak Bintang mau nyebut ya. Kalau King Kong itu sebenarnya adalah gorila besar teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah lihat filmnya kan King Kong. Gorila besar ya. Jadi King Kong itu sebenarnya nggak beneran gedenya kayak gedung, kayak hotel gitu enggak. Tapi itu karena dibikin film aja ya. Karena kalau di film kan bisa ukurannya dibesarin ya gitu. Di filmnya. Iya. Nah, Kak Bintang juga mau kasih video nih. Tadi sudah Kak Bintang jelasin ya. Ada namanya si amang. Si amang ini bunyinya nanti suaranya Aneh. Dia kalau bersuara lehernya sangat gede. Iya. Kalau bersuara lehernya bisa membesar. Nah, ini Kak Sharon mau puter ini videonya si amang. Lucu banget. Nanti ikutin suaranya si amang ya sama Kak Bintang. Oh, ini kan aku pernah godain si abang. Aku minta bakso. Aku udah pernah ngeliat. Nah, ini kita dengerin dulu ya. Bola bawahnya. Iya, membesar. Kayak dipompa. Banget. Nah, kenapa kok dia bersuara seperti itu? Kenapa kok dia bersuara seperti itu? Itu adalah salah satu cara si amang untuk memanggil kawan-kawannya, memanggil teman-temannya ya. Iya, benar. Siap bang, saya minta bakso 2. Iya, nanti bakso 2. itu tahu nggak si amang ini lagi ngomong apa? Kak Bintang barusan dikasih tahu sama si amang. Tahu? Nah, tadi si amang bilang, Otin, aku minta pisangnya Otin. Oh, Otin, minta pisang Otin. Oh, gitu ya. Nggak mungkin bisa ngomong itu dari semua juga. Nah, itu ya sedikit video dari si amang. Biasanya kalau teman-teman pergi ke kebun binatang, teman-teman juga bisa kok lihat si amang ini ya, karena Kapan hari aku udah pernah lihat si amang. Nah, ini tadi yang buat yang nanya, Kak, bahaya nggak sih orang utan itu? Jadi ya ini Kak Bintang kasih tahu rahasianya ya. Besok kalau ke Tanjung Puting biar tahu, biar nggak kaget ya. Kita boleh foto orang utan, boleh foto hewan-hewan di sana, tapi jangan terlalu dekat yang pertama. Terus jangan mengganggu. Nah, seperti kakak yang ada di foto ini temannya Kak Bintang. Nah, ini dia boleh foto, bisa foto, tapi nggak terlalu dekat ya. Jadi kan ada jaraknya ya antara temannya Kak Bintang sama orang utan yang ini. Masih ingat nggak orang utannya jantan atau betina yang ini? Jantannya jahat. Ya. Jantan. Benar ya. Bikin Jadi jatuh. orang utannya itu sebenarnya sudah terbiasa sama kedatangan manusia. Karena kan di sana juga sering ada orang yang berlibur. Tapi mereka kalau diganggu ya sama aja marah ya. Jadi asal kita nggak mengganggu. Diganggu juga marah lah. Iya, asal nggak mengganggu kita boleh foto bersama ya. Oke, tadi Dia juga kayak namanya orang hutan. Kan dia diganggu, dia marah. Kalau kita kan diganggu marah juga.
Nah, tadi kan ada yang bilang tuh, Kak, aku mulai capek. Nah, sekarang Kak Bintang ajakin istirahat ya. Sekarang Kak Bintang ajakin kalian ke sebuah tempat namanya Pondok Tanggui. Nah, ini biasanya tempat untuk istirahat para tamu-tamu yang habis keliling naik kapal di Tanjung Puting ya. Nah, jadi itu karena ini dari satelit nggak terlalu kelihatan ya, itu sebenarnya adalah sebuah tempat untuk istirahat teman-teman ya. Kak Bintang aja kecapean. Iya. Nah, sekarang kita lihat fotonya. Itu teman-temannya Kak Bintang tuh waktu dulu habis capek ketemu orang utan ya. Terus lihat atraksi tadi, mereka istirahat di situ. Nah, orang yang pakai baju hitam itu adalah pawangnya ya. Jadi tadi kalau teman-teman tanya, Kak, bahaya nggak kalau ada anaconda? Nanti kalau kita diserang gimana? Nah, jangan khawatir. Nanti di sana kita juga akan ditemani pengawasnya ya. Itu kalau kalian lihat yang pakai baju hitam itu kaosnya gambar orang utan ya. Itu artinya mereka adalah petugas di sana yang akan menemani kita jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau istirahat di sini, nih suasananya ya. Kalau malam hari ya, kita lihat, wah gelap sekali. Berani nggak tidur di sini malam-malam? Nggak mau, Ayo. aku Nah. nggak mau 24 hours di sana. Iya. Aku sih boleh-boleh aja Asalkan tidak digigit oleh Iya. anaconda. Benar ya. Gak boleh digigit sama Iho. Ini suasananya gini. Nah, Anaconda bukan gigi tapi dililit. dililit ya. Gini, Kak Bintang ceritain juga ya. Jadi di sana kan gelap, nggak ada lampu. Tapi Tuhan itu baik loh, meskipun nggak ada listrik di sana, nggak ada lampu. Di sana kita masih bisa ditemani tanaman dan hewan yang bisa membantu penerangan, ya bisa mengeluarkan cahaya. Contohnya Oh ya, seperti ini. kunang-kunang. Nah, ini adalah tanaman ya, batang. Tanamannya ya. bisa ke manusia ya? Enggak, salah. Itu kan yang tadi ya. Kalau ini yang kalian lihat, ini kan batangnya berwarna merah ya. Nah, warna merah. Kalau malam, batangnya ini karena berwarna merah, itu akhirnya seperti mengeluarkan cahaya, teman-teman. Seperti mengeluarkan sinar. Jadi, Glow in the dark. dia kayak glow in the dark ya. Jadi kita bisa kelihatan, oh di sana ada pohon. Berarti di sana ada jalan buat kita pergi kayak gitu. Ada jalan kaki ada tempat untuk jalan kaki gitu. Kayak checkpoint itu. Ya, checkpoint. Nah, selain ada pohon ini juga ada kunang-kunang ya. Tadi sempat ada yang bilang kunang-kunang. Firefly. 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 Kunang-kunang. Kayak Kalau tambah Sherman jadi Sherman Firefly. wow. Nah, kunang-kunang ini lucu ya. Kunang-kunang ini bisa mengeluarkan cahaya dari tubuh bagian belakang. Kunang-kunang nggak menggigit. Tuh, kayak keluar ada lampunya ya di belakangnya ini ya. Wah, lampunya bentuknya tadi kalau teman-teman perhatiin kayak hati ya, kayak love ya. Lucu ya. Nah. Tapi maksudnya dia itu bisa makan apa? Kalau ini makan ujung daun. Nah, kalau ada daun yang bentuknya itu berlobang-lobang, itu biasanya dimakan sama serangga-serangga seperti kunang-kunang ini ya. Keren ya kunang-kunang bisa keluar itu. Iya dong, cakep dong hewan ini. Kelihatannya serem. Jadi kita bisa belajar ya makhluk hidup lain yang diciptakan Tuhan ini ternyata banyak sekali dan unik-unik ya. Ada yang lucu, ada yang bisa membantu kita ya. Ada juga yang serem ya. Jadi kita harus menyayangi ciptaan Tuhan ya, nggak cuma menyayangi sesama tapi juga menyayangi alam ya. Oke, selain itu Kak Bintang tadi sempat bilang ya ada hewan yang serem. Kalau kalian nanti ke sini kalian juga harus berhati-hati sama hewan yang ini. Hewan apa itu? Hewan ini habis main film kemarin ya. Tahu hewan apa? Tarantula. Ini tarantula ya, temennya Spider-Man ya. Spider-Man, No Way Home. No Way Home ya. No way home. Nah, ini juga Dia nggak punya harus rumah. hati-hati ya. Spider. Oke, itu ya. Kita sekarang ceritanya kita ceritanya sudah selesai istirahat malam. Sekarang kita mau persiapan
balik nih. Nah, sekarang kita Iya. ke sebuah lokasi dulu, namanya Istana Kuning ya. Nah, biasanya kalau sebelum kembali ke Pelabuhan Kumai ya, kita Jadi Kalimantan itu sarang tarantula. enggak juga, banyak kan tadi Kalimantan itu paling terkenal sama orang utannya, tapi hewan-hewan lain juga pastinya ada ya. Nah, Tapi di sini ada tarantula nggak sih? Ada orang itu. ada. Nah, biasanya kalau sebelum pulang ke Pelabuhan Kumai, sebelum naik pesawat kembali ke Jakarta ya, itu kita mampir dulu ke Istana Kuning ya. Kita foto-foto dulu sama keluarga, sama teman-teman sekolah ya. Nah, di sini Sama coach. juga ada meriam ya. Di sini kita juga bisa melihat rumah panggung yang tadi ya. Nah, kita bisa foto di depan rumah panggung Banyak ya. rumah kayu gak? Rumah kayu ini dibuat dari kayu. Nah, dalamnya bagus ya. Ini kayak tempatnya raja ya. Iya kayak istana benar. Iya, kayak istana benar ya, karena namanya Luarnya nggak Istana bagus Kuning. tapi dalamnya bagus. Kemarin Ben Persen. lagi mau cari barang, habis itu Ben ketemu Iya. kayak Nah, istana Jokowi mirip. yang paling penting, nah tadi ada yang bilang istananya Pak Jokowi. Yang paling penting ya, besok kalau teman-teman sudah besar, teman-teman ke Kalimantan, Kalimantan ini pasti bakal rame. Kenapa? Karena ibu kota sekarang mau dipindah ya dari Jakarta ke Kalimantan ya. Besok pasti kalau kalian ke sana sudah semakin rame ya, banyak yang pergi liburan ke sana ya. Terus juga yang paling penting jangan lupa beli oleh-oleh dulu ya sebelum kembali ke rumah ya. Nanti Kak Bintang nitip oleh-oleh ya kalau kalian ke sana ya. Tolong nanti Beliin ayam goreng. nanti Kak Bintang nitip ke Ade Vigil ya, nitip beliin ini tas gambar otan ya. Oke. Dong. Iya. Oke teman-teman, adik-adik dari Sekolah Kristen Calvin dan ibu guru semua, ini adalah akhir dari virtual trip ya, virtual tour kita jalan-jalan ke Taman Nasional Tanjung Puting ya. Jadi Semoga kita cuma sampai istana kuning iya, saja. iya. Nanti kalau semakin lama nanti bisa sampai malam ya. Bisa Jadi sampai malam sama nanti kalau malam bisa iya. ketemu tarantula. Semoga teman-teman bisa mendapat pengetahuan baru ya. Kalau di Indonesia itu ada tempat perlindungan orang utan. Terus di sana kita bisa melakukan apa aja. Kita bisa naik kapal klotok dan lain sebagainya. Klotok. Oke teman-teman, itu dari Kak Bintang dan Kak Sharon. Kenapa? Kalau beneran field trip kalau ketemu Kalau beneran field trip itu benar-benar 2 hari. Iya, 2 Kapal. sampai 3 hari. Ya, jadi Kak Bintang. hidupnya kita di kapal dan di tempat peristirahatan Pondok Tanggui tadi Kalau ya. kita ketemu sama Nanti orang tarantula tua kita takut. diracunin terus ada obatnya enggak? Nah, ada, kita kan harus bawa obat-obatan dari rumah ya. Gitu. Tapi aku cuma punya obat buat kalau itu Aku nggak tahan untuk karena air karena mendidih. selesai. Ya, nanti Nah, Kak kita Bintang bisa beliin obatnya. jalan-jalan field trip beneran. Oke, teman-teman, sebelum Kak Bintang kembalikan ke ibu guru kalian, ayo sama-sama ucapin terima kasih juga buat Kak Sharon ya yang udah nemenin kita jalan-jalan tadi ya. Hitungan ketiga bilang terima kasih Kak Sharon gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Juga adik. Kak Sharon. Nah, saya kembalikan ke Ibu Yuli dan Ibu guru lainnya. Silakan. Kasih Kak Sharon. Oke, anak-anak. Zep. Oke, di-unmute ya. Wah, seru sekali ya lihat anak-anak semangat, antusias ya, jalan-jalan sama Kak Bintang ya. Wah, Ibu Yuli juga mau nabung buat ke sana. Anak-anak juga nabung ya. Siapa tahu nanti tahun depan kita bisa ke sana. Aku udah nabung 1 juta. Oh, Aku oke deh. Anak-anak mau nggak ke sana? Kalau mau ke sana, coba Mau tahu, tapi aku takutnya kesengat sama tarantula udah. Oke, zep. Lupa kalau udah kesengat sama. Oke, ya. Anak-anak kalau mau ke
sana coba kasih jempolnya. Taman Nasional Tanjung Puting, siapa yang mau? Kalau yang tidak mau, begini. Kalau mau begini. Tetap takut. Gak ada Aku suara, mau 2 cuman jempol kali. aja. Aku Gak ada mau 2 suara, kali. cuman jempol aja. Ayo. Aku mau Oh, 2 banyak kali. ya. Aku mau Oke. 2 kali. Berarti 2. Oh, banyak Tapi yang aku mau. takut sama tarantula. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu bawa revolver dong, ntar bang. Malam-malam. Baik, oke ya anak-anak nanti nabung ya, ajak mama atau papa ke sana ya. Oke, terima kasih loh Kak Bintang. Anak-anak juga bilang terima kasih Kak Bintang. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Bintang.